Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Tetap semangat ya untuk mencari ilmu dan menggapai cita-cita. Nah, materi pembahasan yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan jenis-jenis teks deskripsi. Berikut penjelasannya. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi berisi tentang penggambaran, pelukisan suatu objek maupun benda. Penggambaran ini dideskripsikan secara konkret sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan suatu objek yang digambarkan oleh penulis. Aspek yang biasanya dideskripsikan dalam sebuah teks deskripsi memuat tentang keindahan alam, hewan, tumbuhan, benda, karakteristik, dan ciri-ciri manusia. Nah, selanjutnya pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana Bu ciri-ciri teks deskripsi? Berikut penjelasannya. Ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penggambaran, pelukisan suatu objek maupun benda. Penggambaran ini digambarkan secara konkret dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang ditulis oleh penulis. Kedua, penggambaran ini melibatkan kesan indera. Kesan indera berupa indera penglihatan, indera penciuman, indera pengecapan, indera pendengaran, dan indera peraba, sehingga objek dapat tergambarkan secara khusus. Ketiga, penggambaran ini digambarkan secara konkret berdasarkan ciri-ciri yang memuat tentang warna, bentuk, ukuran, dan keadaan. Yang terakhir, teks deskripsi biasanya memuat kata keterangan yang berfungsi untuk informasi tambahan. Keterangan ini dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, alat, dan tujuan. Nah, selanjutnya tentu kalian akan bertanya-tanya, bagaimana Bu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi? Berikut penjelasannya. Kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi terdiri dari: pertama, menggunakan kata kerja copula seperti ialah, adalah, merupakan, yaitu. Kedua, menggunakan kata kerja verba material seperti berlari, bernyanyi, menangis, terdiam. Ketiga, menggunakan kata sifat atau adjektiva seperti cantik, putih, tinggi, kurus, gemuk. Keempat, menggunakan kata keterangan seperti keterangan waktu, tempat, cara, sebab. Kelima, menggunakan imbuhan dapat berupa awalan, akhiran, infiks, sufiks, dan sebagainya. Keenam, menggunakan konjungsi. Konjungsi ialah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Seperti yaitu, karena, dan, atau. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana Bu struktur teks deskripsi? Berikut penjelasannya. Struktur teks deskripsi terdiri dari dua bagian. Pertama, deskripsi umum. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi umum berisi tentang penggambaran, pelukisan suatu objek maupun benda secara umum. Sedangkan deskripsi bagian berisi tentang penggambaran, pelukisan suatu objek maupun benda secara lebih konkret dan khusus, sehingga pembaca dapat membedakan mana deskripsi umum dan mana deskripsi bagian. Biasanya aspek pendeskripsian yang sering digunakan mengenai tempat, manusia, hewan, tumbuhan, dan keindahan alam. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana Bu jenis-jenis teks deskripsi? Berikut penjelasannya.
Teks deskripsi memiliki dua jenis. Pertama, teks deskripsi explanatory. Kedua, teks deskripsi sugesti. Teks deskripsi explanatory berisi penggambaran pelukisan suatu benda ataupun objek yang digambarkan secara nyata berdasarkan realitas kenyataan. Sedangkan deskripsi sugesti berisi penggambaran pelukisan suatu benda berdasarkan kesan penulis sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, contoh teks deskripsi explanatory terdapat pada keindahan pantai. Di keindahan pantai, melalui indera penglihatan, pembaca, penulis dapat melihat bahwa pada kenyataannya di pantai terdapat ombak yang besar, pohon yang besar, dan pasir. Melalui indera pendengaran, penulis, pembaca dapat mendengar kicauan burung. Selain itu, contoh kedua teks explanatory pada hewan kucing. Melalui indera penglihatan, pembaca, penulis dapat melihat pada kenyataannya kucing memiliki 4 kaki, 2 mata, dan 2 telinga. Melalui indera pendengaran, penulis, pembaca dapat mendengarkan suara berikut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh ketiga mengenai teks deskripsi sugesti, seperti suasana pagi hari. Dari suasana pagi hari melalui indera penglihatan, penulis akan melihat matahari yang baru muncul. Sedangkan melalui indera pendengaran, penulis akan mendengar suara kicauan burung dan kokokan ayam. Maka dari itu, pembaca akan ikut merasakan suasana yang dirasakan oleh penulis pada pagi itu. Nah, pada pemaparan yang terakhir, Ibu akan memberikan beberapa contoh terkait teks deskripsi, terutamanya pada teks deskripsi explanatory, seperti contoh berikut. Contoh yang pertama, berdasarkan ciri-ciri berikut, hewan apakah ini? Tikus atau burung hantu? Betul sekali, hewan berdasarkan ciri-ciri berikut merupakan tikus. Tikus adalah hewan pengerat kecil dengan hidung yang runcing, tubuh yang bulat berbulu, telinga yang besar, kemudian ekor yang panjang dan ekor tersebut tidak berbulu. Contoh kedua, berdasarkan ciri-ciri berikut, apakah nama alat musik tersebut? Apakah gitar? Apakah piano? Atau mungkinkah drum? Betul sekali, dari gambar tersebut alat musik itu bernama gitar. Gitar adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari. Dan jenis gitar terdiri dari dua, yaitu akustik dan elektrik. Selanjutnya terdapat contoh ketiga, terlihat pada contoh berikut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, hewan apakah itu? Betul sekali, rakun. Rakun adalah hewan pendaki yang sangat lincah dengan penglihatan yang baik saat malam hari, dan rakun termasuk hewan nokturnal. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh teks deskripsi dari penggambaran seorang tokoh. Siapakah nama tokoh tersebut? Benar sekali, nama dari tokoh tersebut ialah Leonardo da Vinci. Leonardo adalah seorang arsitek, penulis, musisi, pematung, dan pelukis. Salah satu lukisannya yang terkenal bernama Mona Lisa. Selain itu, Leonardo juga berkecimpung di bidang anatomi, astronomi, kuliner, bahkan teknik sipil. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh teks deskripsi secara lebih konkret dan menyeluruh. Kemudian akan kita analisis dan bahas secara bersama-sama. Contoh teks deskripsi yang Ibu ambil ialah teks deskripsi explanatory mengenai tokoh Neni yang tergambar pada contoh berikut. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa adanya struktur teks deskripsi berupa deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum tergambar pada paragraf pertama yang menggambarkan hubungan khusus antara tokoh aku dan tokoh Neni
yang memiliki ekstrakurikuler yang sama yaitu pramuka. Sedangkan deskripsi bagian atau deskripsi khusus mengenai ciri-ciri tubuh dari tokoh Neni tergambar dalam paragraf 2 dan paragraf 3. Penggambaran ini tergambar ketika penulis mengatakan bahwa Neni memiliki tubuh yang tinggi, kurus, warna kulit yang kuning langsat, alis yang tebal, bulu mata yang lentik, dan wajah yang sedikit berjerawat. Kemudian kita analisis kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi eksplanatory tokoh Neni. Pertama, menggunakan kata kerja copula berupa adalah. Kedua, menggunakan kata kerja verba material berupa membuat dan bercerita. Ketiga, menggunakan kata sifat atau adjektiva seperti warna kulit yang kuning langsat, alis mata yang tebal, dan bulu mata yang lentik. Keempat, menggunakan kata keterangan waktu seperti sejak SMP. Selain itu, menggunakan kata keterangan tempat seperti di depan umum. Kelima, menggunakan kata yang berimbuhan seperti bercerita dan berwarna yang merupakan imbuhan awalan ber. Selain itu, terdapat kata kawannya yang merupakan imbuhan akhirannya. Keenam, menggunakan konjungsi atau kata hubung berupa yang dan. Yuk kita ambil kesimpulan pada pertemuan saat ini. Pada hakikatnya, teks deskripsi berisi penggambaran, pelukisan suatu objek maupun benda yang digambarkan secara konkret sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek yang ditulis oleh penulis. Terdapat struktur teks deskripsi berupa deskripsi umum dan deskripsi bagian. Terdapat kaidah kebahasaan, salah satunya ialah kata kerja copula. Terdapat jenis pada teks deskripsi berupa teks deskripsi explanatory dan teks deskripsi sugesti. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.